Bab 1124. Karena Ye Qingmei jarang menanyakan hal itu, Lin Yu tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia mengira itu adalah seseorang yang berasal dari kampung halaman Ye Qingmei, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, dengan siapa?" Dermawan saya." Ye Qingmei berkata sambil tersenyum. "Dermawan." Lin Yu tiba-tiba menjadi bingung, dan bertanya dengan bingung, "Dermawan macam apa?" Dia tidak bisa mengingat untuk sementara waktu, dermawan macam apa yang bisa dimiliki Ye Qingmei. Untuk mengatakan sesuatu yang nakal, dermawan terbesar Ye Qingmei adalah dia. "Oh, apa ingatanmu?" Ye Qingmei berkata dengan sedikit marah, "Terakhir kali saya terinfeksi virus, saya tidak dapat berbicara. Tetapi siapa yang membawakan saya obat cair untuk membantu saya menyembuhkannya? Apakah Anda lupa?" "Nyonya Du." Lin Yu segera bereaksi. Bagaimana dia bisa melupakan kejadian ini? Ye Qingmei tidak berbicara sejak dia bangun. Bahkan dia tidak berdaya dan hampir membunuhnya. Nyonya Du yang mengirim obat cair untuk membantu Ye Qingmei berbicara lagi. Namun, kebaikan Nyonya Du tidak begitu baik. Dengan cinta ini, dia mengambil kesempatan untuk mengundang Lin Yu ke Manor Du untuk berpartisipasi dalam makan malam festival pertengahan musim gugur. Bersama dengan Zhou Xiaoqing dan dokter misterius itu, dia ingin menipu Tianshan Binchan yang dia dapatkan. Namun, terima kasih atas undangan Nyonya Du kepadanya kali ini, dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Yin Er dan menyatukan kembali Yin Er dengan 100 orang. Ya, dia datang untuk bekerja di pihak perusahaan kita hari ini. Aku kebetulan bertemu dengannya, jadi aku mengundangnya makan malam bersama." Ye Qingmei berkata dengan semangat, "Dia bertanya tentangmu, jadi aku meneleponmu untuk memastikan apakah kamu sudah pergi ke Changqing. Karena kamu tidak harus pergi, maka datang dan makanlah bersama kami." Ada sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Karena Lin Yu tidak harus pergi ke Changqing untuk mengambil risiko, dia bisa melepaskannya. Lin Yu ragu-ragu sejenak, tapi setuju, dan berkata, "Baiklah, saya akan datang ke sini." "Baiklah, biarkan aku memberitahu ibu baptisku, kita tidak akan kembali makan." Ye Qingmei mengirim alamat itu ke Lin Yu saat dia berbicara. "Pak, mau kemana? Saya akan mengantarmu ke sana." Li Zhensheng berinisiatif untuk berkata pada Lin Yu. Lin Yu melirik alamat di telepon, melambaikan tangannya dengan tajam, dan kemudian mengambil kunci mobil di atas meja. Alamat yang dikirim oleh Ye Qingmei tidak jauh dari proyek rekayasa biologi Li, dan hanya berjarak 2 atau 3 persimpangan. Itu adalah restoran Cina yang sangat modern. Dekorasinya elegan dan megah, dan gerbangnya luas. Jelas merupakan restoran yang sangat mewah. Karena kawasan ini benar-benar pinggiran kota, kepadatan penduduknya sedikit, dan hari ini bukan akhir pekan, jadi tidak banyak orang yang datang untuk makan saat ini, dan tempat parkir di depan pintu juga banyak. Lin Yu langsung memarkir mobil di hotel. Pintu keluar masuk, kemudian dia menyortir pakaiannya, masuk, dan melihat sekeliling, mencari di mana Ye Qingmei dan yang lainnya duduk. "Tuan Ho, ini." Pada saat ini, ada teriakan lembut, dan seorang wanita dengan gaun merah melambai ke arah Lin Yu di dekat jendela. Meskipun wanita ini mengenakan kacamata hitam besar, Lin Yu sekilas mengenalinya. Wanita ini adalah Nyonya Du. Yang agak mengejutkan Lin Yu, Nyonya Du tidak membawa rombongan bersamanya, dan dia adalah satu-satunya yang duduk di seluruh meja, dan tas Ye Qingmei diletakkan di kursi yang berlawanan, menunjukkan bahwa Ye Qingmei kebanyakan pergi ke kamar mandi. Lin Yu bergegas dan menyapa Nyonya Du dengan senyuman. "Nyonya Du, lama tidak bertemu." "Tuan Ho, lama tidak bertemu." Nyonya Du tersenyum sedikit pada Lin Yu, dan ketika dia berbicara, dia dengan lembut menopang kacamata hitam besar di wajahnya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia masih mengenakan kacamata hitam besar di rumah.
Apa yang bisa saya lihat dengan jelas? Tuan Ho, Anda begitu cantik akhir-akhir ini. Nyonya Du memandang Lin Yu, dan berkata dengan makna yang dalam, kepala keluarga dokter misterius yang bermartabat. Semuanya mati di bawah tanganmu. Ini hanya bisnis. Lin Yu tersenyum tipis, jejak kewaspadaan melintas di wajahnya, lalu menyipitkan mata ke Madam Du, dan berkata dengan santai, jika saya tidak salah, Nyonya Du kebetulan ada di sini, kan? Ya, dengan orang pintar seperti Tuan He, saya tidak akan berputar-putar, mari kita buka jendela atap dan bicara. Nyonya Du mengangguk dan tersenyum dan berkata lugas, sebenarnya, saya di sini kali ini dan ingin meminta Tuan He untuk membantu saya. Oh. Lin Yu tersenyum. Ditanya, sedang sibuk apa? Sambil berbicara, dia tanpa sadar melirik ke arah kamar mandi, mencari sosok Ye Qingmei. Tuan, dia tidak perlu melihat. Nyonya Du tersenyum dan berkata, Nona Ye sedikit tidak nyaman, saya telah mengatur agar seseorang membawanya untuk beristirahat. Mendengar kata-katanya, ekspresi Lin Yu berubah sedikit, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Tuan, dia tidak perlu gugup, jangan khawatir, saya hanya mengatakan bahwa saya datang kali ini terutama untuk meminta bantuan Anda. Selama Anda membantu saya, Nona Ye tidak akan kehilangan satu rambut pun. Madam Du tersenyum tipis, kata dengan percaya diri. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, matanya terangkat. Nyonya Du tiba-tiba duduk, senyum di wajahnya tiba-tiba tertutup, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ikutlah denganku ke lautan luas. Sen Han Hai. Kamu ingin aku pergi ke pintu dokter misterius bersamamu? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut, tampaknya sedikit terkejut dengan permintaannya. Tidak buruk. Madam Du mengangguk dan berkata dengan serius. Selama kau pergi ke Sen Han Hai bersamaku, aku berani berjanji padamu bahwa Nona Ye akan selamat. Apakah kamu serius? Lin Yu mencibir dan berkata. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku baru saja membunuh kepala dokter misterius itu, dan sekarang aku bergegas ke Sen Han Hai, bukankah itu kematianku sendiri? Saya tidak peduli tentang ini. Nyonya Du menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tugasku adalah membawamu ke Divine Han Hai. Adapun siapa kamu hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Ling Xiao dan Wan Xiu menyuruhmu melakukan ini. Lin Yu bertanya dengan cemberut. Tidak. Nyonya Du tidak menyembunyikan sedikit pun, dan berkata langsung, ini putra bungsu Rong Hesu, Rongqi. Rongqi, kenapa kamu membantunya? Kamu tahu Rong Hesu sudah mati. Lin Yu bertanya dengan agak bingung, selain itu, dokter misterius telah jatuh ke tangan Wan Xiu. Bahkan jika kamu tidak tahu siapa orang ini, kamu harus menjelaskan bahwa ini berarti dokter misterius telah mengubah nama keluarganya. Begitu suaranya jatuh, emosi Madam Du langsung menjadi bersemangat. Tangan yang mengenakan sarung tangan kasa hitam membanting ke atas meja, menahan amarah dan Lin Yu berkata, justru karena Rong Hesu sudah mati, aku harus membantunya. Lin Yu bahkan lebih bingung ketika dia mendengar suara itu, dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu dengan ini?